Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMP Hasanuddin 10 Semarang. Perkenalkan, saya Suryati ingin menjelaskan beberapa tutorial yang berkaitan dengan ujian online. Langsung saja beberapa waktu yang lalu itu kan saya sudah pasangkan aplikasi ujian online di webnya SMP Hasanuddin 10 Semarang. Mohon maaf baru sempat bikin tutorialnya ini. Harapan sangat membantu sekali jika digunakan dalam waktu yang situasi saat pandemi seperti ini. Gimana siswa bisa mengerjakan ujian itu bisa dilakukan dari rumah. Langsung saja, ini webnya SMP Hasanuddin 10 Semarang. Kita akan masuk ke menu ujian di sini. Kita klik, nanti akan diarahkan ke sini. Nah, ini halaman utama untuk memasuki halaman ujian. User login di sini perlu diketahui Bapak Ibu, user login ini digunakan untuk siswa mulai melakukan ujian. Nanti ada username sama password di sini. Ini akan dibikinkan oleh admin. Namun untuk bagian siswa ini nanti akan saya sampaikan lebih lanjut di tutorial berikutnya. Untuk login Bapak Ibu Guru, di bawah kanan atas di sini ada namanya login operator. Nah, login operator ini diklik. Maaf karena sebelumnya sudah pernah login, saya sikat dulu. Nah, ini tampilan login operator. Tadi kan user login, kalau di sini login operator. Nah, di sini fungsinya operator atau admin dari ujian yang akan diselenggarakan ini akan dikelola lewat sini. Saya contohkan di sini ya. Usernya punyanya Misbah. Kalau yang login Misbah akan di sini akan diinformasikan Misbahul Munir SPDI. Di aplikasi ini atau user login admin ini yang akan mengelola data siswa, data soal, kemudian data tes, semuanya akan dikelola lewat sini. Saya akan jelaskan satu persatu. Tanpa video pun kalau Bapak Ibu membaca petunjuk penggunaan di sini sebenarnya juga sudah bisa digunakan. Tapi lebih jelasnya ya mungkin Bapak Ibu lebih cepat nangkapnya kalau tutorial ini disampaikan melalui video. Oke, saya akan urutkan. Di data modul ini ada modul topik soal, import soal, daftar soal, dan file manager. Mulai dari sini dulu dari sinilah aplikasi sebenarnya ada dashboard, data modul, data peserta, data tes, tool, dan pengaturan. Kita akan bahas dari atas. Kita logikakan karena ujian itu pasti ada siapa yang ujian adalah siswa sendiri. Nanti peserta akan masuk di sini semuanya. Kemudian yang kaitannya dengan soal peserta sudah ada. Kemudian soal yang mau dikerjakan. Soal yang mau dikerjakan itu mau diletakkan di mana? Nah, di sini letaknya di data modul ini. Ini semua soal yang akan dikerjakan oleh siswa akan di-input atau dimasukkan lewat topik-topik ini. Nah, kita akan bahas pertemuan ataupun tutorial pada kali ini saya akan bahas tentang data modul di sini. Yang pertama topik. Nah, topik di sini
di sini ataupun nama ya, nama soal ataupun nama ujian yang akan diberikan oleh siswa. Contohnya di kelas 9 itu ada pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Itu mau kalau ada 3 tingkatan, kelas 10, kelas 10, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, itu nanti bisa dibikinkan tiga topik di sini. Ini cara nambahinnya. Ini topiknya saja, belum masuk ke soalnya. Saya contohkan di sini topik supaya bisa membedakan antara ujian PTS, kemudian penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ganjil genap, itu biasanya nama topik ini untuk membedakan dari ujian PTS sama PAS aja. Ya, diharapkannya seperti itu bisa untuk membedakan aja. Saya contohkan di sini. Sekarang masa PTS semester genap gitu kan. Ya udah, ketik ini terserah gitu namanya, mau dinamakan apa gitu kan. PAI kelas 7 contohnya. Di deskripsinya mau dideskripsikan seperti apa monggo. Kalau mau disamakan juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah ditambahkan, nah akan muncul di sini. Nah, ini contohnya yang kemarin ini SBK komputer ini. Kalau ini udah nggak kepakai, ini hanya sebagai contoh aja, bisa dihapus. Hilang kan? Nah, kalau topik sudah ditambahkan, ini kan baru namanya aja, nama yang untuk menyimpang soalnya. Nah, berarti PTS genap PAI kelas 7 ini nanti mau diinputkan apa atau mau dimasukkan soal berupa soal seperti apa. Berarti masuknya ke sini. Nah, nanti urutan yang saya berikan ini nanti bisa disampaikan ke tutorial ini bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru. Jadi soal itu mau diinputkan admin khusus atau mau diinputkan oleh gurunya masing-masing. Urutannya seperti itu. Topik dibikin dulu, ditambahkan di sini. Kalau sudah, berarti soalnya dimasukkan ke dalam topiknya. Nah, contohnya nih Candi. PTS genap PAI kelas 7. Ini pengelolaan soal PTS-nya, mengelola soalnya. Ini soalnya di sini, silakan di copy pastekan di sini kalau bentuknya uraian ataupun lainnya. Nah, sebenarnya ada format yang lain kalau yang pilihan ganda, nanti saya jelaskan. Saya contohkan di sini soalnya, saya ambilkan soal ya, contoh soalnya aja. Contohnya PAI ya. Ini kalau soalnya uraian. Contohnya di sini soalnya ini ya, soalnya. Udah di copy aja di sini. Nah, kemudian ini toolnya mau masukkan gambar dan lain sebagainya, bentuk hurufnya sama di Microsoft Word ya. Kemudian file audio, kalau di dalam file itu ada semacam audio berupa suara bisa ditambahkan. Biasanya kalau untuk listening bahasa Inggris dan lain sebagainya itu. Kemudian bentuk soal itu mau diputar sekali, kalau iya gitu kan. Jadi soal itu kalau sudah file audio itu sudah diputar sekali, nggak bisa diputar lagi gitu kan, kayak contoh di ujian-ujian nasional itu. Kemudian tipe soal ini ada 3 pilihan ganda, esai, sama jawaban singkat. Ya, kalau ujiannya itu pilihan ganda ABC ya diklik pilihan ganda.
Kalau ujiannya esai menjawab lebih dari satu kata, jadi dipilih esai. Kalau jawabannya singkat berupa satu kata dan jawabannya pasti, itu bisa di jawaban singkat. Ya, saya contohkan di esai ini. Esai itu sesuai dengan kemampuan siswa untuk menguraikan dari sebuah pertanyaan. Jadi lebih dari satu kata. Ini di esai, kemudian disimpan. Klik. Nah, soal akan muncul di sini. Soal sudah masuk ke sini, ini juga masih bisa diedit jika ada kesalahan. Caranya lewat di sini. Ada tanda kotak, ada pensilnya itu. Ataupun mau dihapus juga bisa, hapus soal. Nah, satu persatu diinputkan di copy paste di sini. Ini soalnya yang bentuknya manual, copy paste satu persatu. Nah, ini otomatis kalau banyak mapel, banyak guru, alangkah baiknya itu setiap guru dibikinkan user, semuanya disuruh nginputkan gitu kan. Tapi kalau gurunya gabungan, soalnya sama, ya dibikin kelompok lah, siapa yang menginputkan soal gitu kan. Itu kalau bentuknya soalnya tadi esai ya. Jawaban singkat pun sama gitu kan. Tapi kalau di sini jawaban singkat, akan muncul kunci jawaban singkatnya apa. Itu diketikkan, jawabannya apa yang paling benar. Kalau matematika jawabannya 5, ya 5 gitu. Kalau PAI jawabannya contohnya Rasul gitu kan. Ya sudah ketikkan Rasul gitu. Jadi nanti ini semestinya yang menjadi kata kunci dari jawabannya soal tersebut. Gitu nggih, itu antara esai sama jawaban singkat. Kemudian saya akan jelaskan gimana cara mengimpor soal ini. Tadi ini kan manual, masukkannya secara manual. Nah, kemudian yang di sini import soal. Import soal itu bisa ini mau ditujukan kemana gitu kan. Nanti soalnya itu mau ditujukan ke ini topiknya apa yang sudah dibikin di awal tadi. PTS genap PAI kelas 7 contohnya. Ini soalnya 50 semuanya pilihan ganda. Nah, ini bisa kalau menginputkan satu-satu lewat aplikasi ini kan kelamaan. Ini ada cara cepatnya kalau pilihan ganda itu ada format Excel-nya. Nah, kita unduh di sini. Format Excel soal pilihan ganda. Nah, ini contohnya. Sudah ke download. Coba kita buka ya ini. Catatannya, dari aplikasi import soal ini jangan merubah apapun bentuk ininya ya, tabel Excel-nya. Kalau berubah nanti nggak bisa diimport. Ini ada 50 di sini, 50 soal pilihan ganda. Yang perlu diisi hanya di sini nomor 1, 1, 2, 3, kemudian jenis soal, kemudian kode, isi. Nah, isi di sini ini soalnya pokoknya diinput satu kolom ini. Berapapun jumlah katanya, berapapun barisnya, hanya disediakan di kolom satu kolom ini aja. Nah, kemudian jawabannya, ini kan jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 ya. Dari 5 ini diisi semuanya A, B, C, D, E itu apa aja. Kemudian status jawaban di sini, status jawabannya ini yang menjadi jawaban benar diisi 1. Yang menjadi jawab di sini kalau jawabannya yang benar mana di sini diisi 1, yang lainnya dibiarkan 0 aja karena jawabannya salah. Kalau sudah terisi semuanya, kemudian disimpan. Setelah disimpan, kemudian di aplikasinya ini tadi di import soalnya. Choose file. Nah, tadi pokoknya saya download di sini lah. Ini contoh soalnya, kemudian di open. Nah, sudah, kalau sudah diimport. Itu kalau soalnya bentuk soal pilihan ganda.
Kalau sudah semuanya, di sini ada daftar soal. Daftar soal itu dari semua topik akan ditampilkan di sini. Contohnya di sini tadi ada soal PAI kelas 7. Ini kan baru satu topik aja. Kemudian ada file manager. File manager itu tidak terlalu, karena ini menyimpan dari semua topik ataupun pengaturan lebih lanjut, ini jarang digunakan. Yang penting yang 4 ini Bapak Ibu guru sudah mengetahui fungsinya. Itu di data modul ini. Nah, mungkin di tutorial selanjutnya akan saya sampaikan gimana cara memasukkan data peserta yang isinya nama, kemudian yang username sama password yang akan diberikan oleh siswa untuk login. Begitu dulu tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa memperjelas dan bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.